Tidak setiap orang tahan dengan amanah yang dia sanggah. Penguasa Mesir itu bernama Al-Malik Al-Nasir Abu Al-Mushafah Salahuddin bin Ayub bin Syadzi, yang terkenal keberhasilannya memukul mundur pasukan salib dari bumi Palestina. Dia lahir di Tikrit, Irak pada 532 Hijriah atau 1138 Masehi. Dia berasal dari sebuah keluarga berdarah Kurdi. Pada malam kelahirannya, ayahandanya berangkat menuju Aleppo, Suriah, untuk bekerja pada Imaduddin Zangi, penguasa Turki di Suriah Utara kala itu. Karena itu Salahuddin tumbuh dewasa di Baalbek, kini termasuk wilayah Lebanon dan Damaskus. Di kota kelahiran yang kini menjadi ibu kota Suriah itu, dia tinggal sekitar 25 tahun. Selepas merampungkan pendidikannya, Sultan yang terkenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi itu bekerja di bawah arahan pamannya, Asaduddin Syirkuh, panglima pasukan Nuruddin Zangi, putra Imaduddin Zangi. Oleh sang paman kala itu, dia berusia 27 tahun. Dia kemudian dilibatkan dalam ekspedisi militer ke Mesir, guna membantu Menteri Syawar dalam menghadapi dan menggempur pasukan salib. Segera bakat militernya mencuat ketika Syirkuh berpulang. Dia diangkat sebagai penggantinya. Selain itu, dia juga diangkat sebagai menteri di Mesir. Segera pula, dia memancangkan kekuatannya dan berhasil meruntuhkan dinasti Fatimiyah yang kala itu di bawah pimpinan Adid al-Adihid pada 567 Hijriah atau 1971 Masehi dan mendirikan dinasti Ayyubiyah. Kekuasaannya kemudian melebar ke Suriah, Hijaz, dan Yaman. Pada Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187 Masehi yang bertepatan pada hari peringatan Isra dan Mi'raj, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Baitul Maqdis selepas sebelumnya selama 88 tahun berada di bawah kekuasaan pasukan salib. Namun menjelang penyerbuan dan memberikan kesempatan pada penguasa Kristen kota suci itu untuk menyiapkan diri agar bisa melawan pasukan dengan terhormat. Ketika pasukan Kristen itu akhirnya kalah, yang dia lakukan bukanlah menjadikan penduduk Nasrani kaum budak. Dia malah membebaskan sebagian besar mereka tanpa dendam. Meski sebelumnya pada 493 Hijriah atau 1999 Masehi, ketika pasukan salib dari Eropa itu merebut Baitul Maqdis, 70.000 kaum muslim di kota suci itu dibantai dan sisa-sisa orang Yahudi digiring ke sinagoge untuk dibakar. Seminggu selepas merebut kembali Baitul Maqdis, tepatnya pada Jumat 5 Sya'ban 583 Hijriah atau 9 Oktober 1187 Masehi, dia memasuki Masjidil Aqsa dan melaksanakan sholat di Kubah Al-Sakhra selepas sebelumnya dibersihkan dan disiram dengan air mawar. Ternyata tidak setiap orang tahan dengan amanah yang dia sanggah. Juga tidak setiap orang senantiasa terpikat untuk tetap berkuasa. Demikian gumam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi hari itu. Sepucuk surat dari Yaman yang membuat pendiri dinasti Ayyubi agak kurang berkenan. Surat dari Yaman itu berasal dari adik sang sultan, Turon Shah, gubernur Yaman. Sang adik menyatakan dia merasa kurang nyaman tinggal di Yaman, meski sebagai orang nomor satu di negeri itu. Menurut sang adik, Yaman adalah negeri gersang dan panas. Karena itu, Turan Shah memilih mengundurkan diri sebagai gubernur dan meminta izin agar kembali ke Syam. Selepas membaca dengan cermat isi surat itu, penguasa yang pada Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1987 Masehi bertepatan dengan hari peringatan peristiwa Isra Mi'raj berhasil merebut kembali Baitul Maqdis itu mengirim utusan kepada sang adik. Utusan itu membawa pesan yang membesarkan hati saudaranya agar tetap tinggal di Yaman. Dia menegaskan Yaman adalah negeri besar dan kaya. Ketika tiba di Yaman, utusan itu pun segera bertemu dengan Turah Syah dan menyampaikan pesan sang sultan. Mengetahui isi surat yang dibawa utusan itu, Turan Syah kemudian memanggil
memanggil kepala kas negara dan memerintahkan kepadanya agar membawa serta dana sebesar 1.000 dinar manakala kepala Baitul Mal itu tiba di istana dengan dana tersebut. Turah Syah kemudian memerintahkan seorang petugas untuk membeli sepotong es. Gubernur, sahut si petugas yang merasa keanehan perintah dari Turah Syah itu. Ini adalah negeri Yaman. Tentu engkau tahu di sini tidak ada es. Di mana kami kuasa mendapatkan es di negeri ini? Jika demikian, sergah Turah Syah seraya tersenyum. Carikan roti dan keju. Gubernur, di mana pula kami kuasa mendapatkan makanan seperti itu di sini? Turah Syah kemudian menyebut berbagai hal jenis makanan yang lazim dapat ditemukan dengan mudah di negeri Sam. Namun, tiap kali dia menyebutkan nama makanan itu, si petugas hanya kuasa menjawab, di mana pula kami kuasa mendapatkan makanan seperti itu di sini? Akhirnya Turah Syah berucap, apakah yang engkau lakukan dengan harta ini jika tidak dapat kugunakan? Apakah harta ini sendiri dapat kumakan, atau kugunakan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan? Utusan itu lantas kembali ke Syam untuk menemui Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak lama selepas menerima laporan dari utusan itu, penguasa yang berpulang di Damaskus, Suriah pada Kamis 28 Syafar 589 Hijriah atau 4 Maret 1193 Masehi dalam perjalanan kembali ke Mesir di usia 57 tahun itu mengizinkan Turah Syah kembali ke Syam.